Bab 40. Kehancuran Aaron Group. Kembali suasana hening. Kedua kubu antara Thalia Group dan Aaron Group masing-masing ngotot mempertahankan keinginan. Terus, apa yang Tuan Aaron inginkan dalam hal ini supaya kita bisa mengambil jalan tengah? Perusahaan kalian sebagai pengelola dan perusahaan kami sebagai supplier, hingga masing-masing perusahaan bisa saling menguntungkan. Melati mulai melunak. Akhirnya, nyonya ini mulai mengalah. Kalian pasti tidak bisa menolak permintaanku, ujar Aaron dalam hati sambil tersenyum. Jonathan yang sedari memperhatikan tingkah dan gerak-gerik Aaron sangat muak dengan perilaku pria parubaya itu. Ingin sekali rasanya aku menyentuh kepala botak pria satu ini yang sama sekali tidak bisa diuntung. Baiklah, aku ingin perusahaan kalian menurunkan harga sebanyak 5% dari harga sebelumnya tanpa sedikit pun mengurangi kualitas dan mutu bahan baku kalian. Bagaimana? Melati dan rekan-rekan Thalia Group seketika mengangkat wajah dan serentak menatap ke arah Aaron dengan wajah kemerahan. Bisa-bisanya orang itu seenaknya menurunkan harga sepihak tanpa ada perundingan terlebih dulu di antara kedua belah pihak. Pak Hendra memukul daun meja yang sudah tidak tahan dengan perilaku Aaron, membuat orang-orang di ruangan itu seketika kaget dibuatnya. Tuan Aaron yang terhormat, Tuan boleh melakukan nego untuk menurunkan harga, itu wajar. Tapi di sini Anda sudah sangat kelewatan dengan menurunkan sampai 5%. Itu berarti kami akan mengalami kerugian besar dalam proyek ini. Wajah Pak Hendra memerah, menahan amarah. Melati yang saat itu duduk di samping Pak Hendra mengusap bahu pria parubaya itu untuk menetralkan emosinya. Sudah Pak Hendra, kita dengar saya dulu semua keinginannya. Melihat reaksi dari Pak Hendra, Aaron hanya memasang wajah datar seolah-olah ucapannya yang tadi tidak menyinggung perasaan orang-orang yang ada di ruangan itu. Hening sesaat. Baik Tuan Aaron, kami akan menurunkan 1% dari harga yang kami patok. Tetapi kalau 15% seperti yang Anda minta, maka kami tidak bakalan sanggup. Bukannya keuntungan yang akan kami peroleh, malah kerugian besar yang akan menimpa perusahaan kami, ucap Melati. Cuma 1% saja? Hahaha, mana bisa seperti itu? Pokoknya kalau kalian tidak mau, aku akan membatalkan sepihak kontrak ini. Titik. Aaron masih dengan angkunya. Tapi maaf Tuan Aaron, Tuan tidak bisa seenaknya memutuskan sepihak kontrak kerjasama perusahaan kita. Bukan cuma perusahaan kami saja yang akan dirugikan di sini, tetapi banyak perusahaan-perusahaan lain yang akan merasakan dampaknya dari pembatalan kontrak ini. Melati mulai terlihat emosi. Pokoknya, aku tidak mau menandatangani kontrak kerjasama ini kalau harga bahan baku perusahaan kalian tidak kalian turunkan dari harga normalnya. Dan kalian harus tahu kalau perusahaanku banyak mengelola proyek besar, bukan hanya mengelola proyek kecil seperti yang kalian kelola sekarang ini. Tuan Aaron, Anda ini terlalu sombong. Baiklah, kalau Anda bersikeras untuk membatalkan kerjasama ini, aku setuju. Tapi ingat, hanya hari ini saja perusahaanmu bisa memenangkan tender. Esok dan seterusnya, 1000 tender yang keluar, jangan harap satupun yang akan jatuh pada perusahaan kalian. Paham? Emosi Melati sudah sampai pada ubun-ubun. Apa maksud nyonya? Aaron yang kini memperbaiki posisi duduknya. Semua orang dalam ruangan rapat dibuat panik oleh Melati. Kata-kata Melati yang tadinya terdengar lemah lembut, kini mulai terlihat taringnya. Mereka tahu sebentar lagi perusahaan Aaron Group akan mengalami nasib yang sama yang sudah menimpa perusahaan Arka Group tempo hari. Pak Manjo, lakukan sekarang, perintah Melati. Baik Nyonya. Jonathan mengeluarkan handphone dari dalam saku lalu menghubungi seseorang.
Jonathan terlihat begitu serius, hingga dia memasukkan kembali handphonenya ke dalam saku celananya. Kring, kring, kring. Tidak berselang lama kemudian, handphone milik Aaron yang sengaja dia letakkan di atas meja berdering. Dengan cekatan, Aaron meraih benda pipi tersebut dan meletakkannya di daun telinga. Hah? Apa? Aaron dengan nada meninggi. Wajah Aaron mulai lesu, tidak seperti tadi, tapi kesombongannya masih tak bisa lepas. Hahaha, Nyonya bisa saja memerintah semua vendor di negeri ini untuk menghentikan mereka memasok bahan baku ke perusahaanku. Aku tidak takut. Yang menjadi pertanyaanku, apa perusahaan kalian bisa menghentikan supplier dari luar negeri? Aaron tersenyum. Riuh kembali terdengar dalam ruangan rapat. Mereka semua tidak percaya kalau Aaron masih bisa tersenyum setelah melatih menekan supplier dari luar negeri agar tidak memasok bahan baku mereka ke perusahaan Aaron Group. Kini giliran Melati yang panik. Melati mencoba untuk tenang. Ternyata menghancurkan perusahaan Aaron Group tidak semudah membalikan telapak tangan. Jonathan menggeleng. Dia tahu kalau menekan vendor luar negeri sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Aaron kembali tersenyum tak kalah melihat kepanikan di wajah Melati dan semua petinggi Thalia Group. Karena kalian tadi menolak permintaanku yang 15%, maka aku yakin kali ini kalian akan menerima tawaranku berikutnya. Aaron dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Coba katakan tawaran Tuan itu. Pak Hendra mulai pasrah dengan keadaan. Baiklah, karena tadi kalian sudah menekan dan berencana menghancurkan perusahaanku, maka harga yang aku patok dari 15% akan aku ubah menjadi 25%. Hitung-hitung sebagai kompensasi kalian. Ucap Aaron, diselingi dengan tawa. Bukannya meringankan, Aaron malah semakin mempertinggi tawarannya, membuat para petinggi Thalia Group semakin geram. Anda ini benar-benar sudah keterlaluan. Mana ada perusahaan yang mau mematok harga serendah itu? Kemungkinan ada jika itu di zaman batu, seperti zaman Anda sekarang ini. Pak Hendra yang sudah sangat geram pada Aaron. Para peserta rapat terbahak mendengar perkataan Pak Hendra. Berani sekali kalian menertawakanku. Baiklah, mulai saat ini aku membatalkan semua kontrak kerja sama dengan perusahaan kalian. Kalian tahu sendiri dampak yang harus kalian terima dengan keputusanku ini. Perusahaan kalian akan mengalami kerugian besar. Bukan hanya perusahaan kalian saja yang akan merasakan dampak dari pemutusan kerjasama ini. Bahkan semua perusahaan kecil yang ada di kota ini juga akan mengalami hal yang sama. Ayo waduh, kita tinggalkan tempat yang hanya membuang-buang waktuku saja. Aaron berdiri dari tempat duduknya. Belum juga Aaron membalikkan badan, Melati sudah mencegahnya. Tunggulah barang 5 menit lagi Tuan Aaron. Anda jangan terlalu terburu-buru. Mendengar ucapan Melati, hati Aaron terasa melompat. Upayanya menekan Thalia Group akhirnya berhasil. Tapi Nyonya, tenanglah Pak Hendra, semuanya akan baik-baik saja. Melati sedikit mengangkat tangannya ke arah Pak Hendra. Nah, coba dari tadi Nyonya seperti ini. Aku tidak perlu meninggikan suara pada kalian. Aaron tersenyum ke arah orang-orang yang ada dalam ruangan, lalu kembali duduk. Setelah suasana kondusif, Melati membuka tas, lalu mengeluarkan handphonenya dari dalam sana. Dengan lihai, Melati memainkan jari jemarinya di atas layar untuk mencari kontak seseorang. Halo? Aku memerlukan bantuan Anda kali ini. Apa? Syarat? Ucap Melati kaget. Lama Melati berpikir sambil menjauhkan handphonenya dari daun telinga. Mungkin hanya dengan cara ini
aku bisa menghancurkan mulut sombong Aaron, walau harus mengorbankan diri. Melati menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku menerima syarat Anda itu. Kembali, Melati memasukkan handphonenya ke dalam tas. Bagaimana Nyonya dengan keputusan Anda? Apa lanjut atau kita akhiri sampai di sini? Aaron yang sudah tidak sabar mendengar keputusan Melati. Melati tersenyum sinis, dalam hati hanya berdoa, semoga apa yang dilakukannya kali ini benar-benar yang terbaik untuk semuanya. Tidak beberapa lama kemudian, kembali handphone Aaron bergetar di atas meja. Aaron menatapi layar handphonenya, sebuah panggilan tanpa identitas tertulis di sana. Aaron mengernyitkan dahinya sebelum menjawab panggilan. Halo, ini dengan siapa? Maaf Tuan Aaron, seluruh supplier dari luar negeri menghentikan pengiriman bahan baku ke perusahaan kita. Apa? Aaron menjatuhkan handphonenya begitu saja. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas, dan pandangannya kosong. Aaron tertunduk diam. Para peserta rapat keheranan melihat tingkah laku Aaron yang seketika berubah dari seekor harimau garang menjadi seekor kucing Persia. Bagaimana Tuan Aaron yang terhormat dengan kerjasama ini? Melati menatap tajam ke arah Aaron. Aaron masih saja tertunduk, mengangkat kepalanya saja. Aaron sudah tidak sanggup, apalagi menatap mata Melati. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dibahas, Melati berdiri dan memohon pamit pada rekan-rekan talian grup. Belum juga Melati melangkah, Aaron berdiri mendekat dan bersujud memohon. Nyonya, ampunkan saya benar-benar kilap. Saya bersumpah tidak akan mengulangi lagi. Saya mohon berikan saya satu peluang lagi Nyonya. Aaron bersujud, tangan kanannya memukul-mukul lantai dan menangis sekencang-kencangnya bak anak kecil yang tidak kebagian permen. Sudahlah Tuan Aaron, tadi sudah aku peringatkan kepadamu untuk tidak macam-macam dengan perusahaan kami, tapi kamu tetap saja dengan kesombonganmu. Inilah akibatnya, perusahaanmu kini tinggal kenangan. Melati penuh penekanan dan beranjak pergi meninggalkan ruangan itu, disusul Jonathan yang setia mengikutinya.